Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu 24 Januari 2026, UKM Kesenian Dinding Universitas PGRI Argopuro Jember mengadakan kegiatan aplikasi anggota baru Angkatan 26. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampus 1 Unipar. Kami dari tim LPM Freedom berkesempatan untuk meliput kegiatan tersebut. Kami juga mewawancarai beberapa narasumber. Berikut liputan kami. Selamat malam Bu. Malam. Saya Julian dari LPM. Ya. Ingin mewawancari salah satu hadirinnya. Ya. Apa sih harapan Ibu ke depannya buat angkatan selanjutnya untuk UKM Kesenian Dinding? Harapan saya untuk UKM seni selanjutnya, harapan saya anggota dari UKM seni sekarang ini ada 11 ya. 11 anggota yang tadi sudah ikut acara aplikasi. Ini kan bentuk acara aplikasi implementasi dari diklat yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ini implementasinya mereka menampilkan kreasi seni dari masing-masing divisi. Tadi ada 4 tampilan. Yang pertama terkait seni tari, kedua seni musik, seni suara, yang ketiga tadi ada puisi, terus yang keempat ada itu tadi teater. Terkait mengapa aku ya tadi ditampilkan seperti itu. Jadi harapan saya dari 11 anggota yang sekarang ini masuk di UKM seni ini, harapan saya ke depan bisa bertambah lagi lebih banyak. Karena apa? Generasi muda kita itu harus mereka itu mau ikut dalam suatu wadah organisasi di suatu kampus mereka. Karena untuk menggali potensi atau menggali bakat mereka sesuai dengan minat masing-masing seperti itu. Karena di UKM seni kan ada seni tari, seni rupa, seni teater yang saya sebutkan tadi. Nah, harapan kedepannya yang lebih besar lagi, saya ingin UKM seni ini kedepannya mereka itu mengadakan kegiatan ini bisa tampil di alun-alun kota Jember. Kenapa demikian? Nah, di luar kampus, gak hanya di intern kampus. Kenapa demikian? Karena saya ingin mengkampanyekan terkait seni yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Unipar. Karena apa? Kalau kita hanya menampilkan di lingkungan Unipar sendiri, kita kurang meluas. Tapi kalau kita tampil di alun-alun, masyarakat Jember kan akan melihat, oh ternyata Unipar ini khususnya mahasiswa generasi muda kita masih peduli dengan seni yang ada di Indonesia, khususnya di Jember. Nah, dari situ nanti ketika mereka tampil di alun-alun, kita bisa kampanye terkait seni yang ada di Jember dan juga bisa menghibur masyarakat Jember ya dari tampilan mahasiswa Unipar Kabupaten Jember. Semoga harapannya. Iya. Terus mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Banyak ini UKM yang mengeluh masalah dana Ibu. Ya. Pastinya untuk membuat acara juga kita butuh dana Ibu. Bagaimana sih Ibu sebagai Kabid Ormama menjelaskan bahwasanya pendanaan ini bukan masalah kedekatan ya. Jadi terkait pendanaan ini sering kali saya sampaikan kepada mahasiswa, kalau mereka memang punya kegiatan, ayo pengajuan dana itu jauh dari sebelumnya. Karena kalau misalkan mengadakan besok, pengajuannya seminggu, itu pasti akan sulit. Dan juga mereka harus mengajukan LPJ sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Dan tunjukkan prestasi, karena apa? Dengan prestasi itu, kampus nanti bisa melihat, oh ternyata UKM ini prestasinya banyak. Jadi ketika mereka kegiatan, mereka ada yang bisa mereka tunjukkan pada kampus. Ini loh UKM kita, prestasi yang sudah diraih, yang sudah mereka tunjukkan untuk membawa harum nama Unipar. Karena banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh UKM seni dinding Unipar. Contohnya tarian Argopuro. Tarian Argopuro itu sebagai bentuk tarian itu hasil karya seni mahasiswa Unipar sendiri. Seperti itu. Sesuai dengan nama gunung yang ada di Jember,
filosofinya, dan juga sesuai dengan nama Unipar sendiri, Universitas PGRI Argopuro. Nah, itu bentuk suatu prestasi ya. Nggak hanya itu, banyak pegiat dari UKM seni dinding Unipar ini yang mereka sudah meraih kejuaraan di lomba-lomba di tingkat Jawa Timur ataupun tingkat kabupaten seperti itu. Baik Ibu, Ya, terima kasih. sama-sama. Kita dari LPM Lembaga Pers Mahasiswa ingin meliput juga mewawancari beberapa orang yang menghadiri acara Harmoni 4 Seni ini. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilmi Saputra dari UKM Beniwangi Politeknik Negeri Banyuwangi, Mas. Oh, dari Banyuwangi, Mas. Oke, Banyuwangi. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana sih experience kakak datang ke acara ini? Ke acara Harmoni 4 Seni ini. Experience ya, jadi gini Mas. Sebenarnya tuh saya awal-awal melihat teater dari ini. Disambut teater, saya itu langsung kayak kaget, nggak pernah dapat momen seperti ini. Oh gitu ya. Sangat ke bawah Mas, bawa ke perasaan. Saya sampai nangis tadi. Oh iya. Di dalam. Sangat menyentuh berarti dari Menyentuh, Mas. teaternya tadi ya. Iya, asli. Terus buat pertanyaan kedua nih. Iya. Dari penampilan ada 4 penampilan nih, mulai Ya. dari musik, teater, puisi, dan ada lagi tadi ya. Penampilan apa sih yang lebih kakak deep nih bagi kakaknya? Lebih ke deep ya. Iya, lebih Ke deep itu lebih ke teaternya sih Mas. Soalnya sering juga mendatangi ke teater-teater di luaran gitu. Saya sendiri aslinya dari UKM musik, tapi suka banget di teater ya. dari beberapa, kan kakak sering nih barusan bilang Ya. sering pergi ke acara teater seperti ini. Ya. Apa sih yang membedakan acara teater lainnya sama yang di sini? Kok lebih deep yang dari Oh, sini? aslinya semua sama Mas. Cuma yang ini nggak tahu. Saya ke bawah perasaan gitu sampai gede banget, sumpah. Apa maknanya juga kena juga? Iya, kena juga Mas. Asli. Kalau boleh tahu tadi menceritakan tentang apa yang mengenai itu? Menceritakan tentang kekurangan gitu kan. Oh, kekurangan dari iya. saya kayak aduh nggak bisa guys. Memposisikan diri kakak di situ ya kakak. Sangat sedih Mas. Makasih kak ya. Iya. Sudah. Oh, iya sudah. Terima kasih. Makasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Tulasana dengan nama panggung Nimas, Nimas. sebagai ketua panitia. Aku teman di acara. Yang pertama, pertanyaan pertama, ini kan hari Sabtu nih. Apa sih experience yang Mbak rasakan? Apakah bakal serami tadi atau enggak? Sebenarnya nggak expect sih kalau misalnya banyak tamu yang datang pada hari ini, karena biasanya kan hari weekend biasanya orang-orang pada cuti pengen rebahan aja di rumah, jadi kayak pastinya menghibur dengan menonton pertunjukan kami kayak gitu. Bahkan baru nih di kesenian dinding. Ini tujuannya untuk penampilan kan seorang anak baru nih. Ini untuk pembuktian atau cuma sebagai ospek dari kakak-kakaknya? Itu sebagai pembuktian selama kita mengikuti diklat, itu pastinya kita mendapatkan materi-materi. Nah, itu dapat diimplikasikan di aplikasi. Oh, gitu. Tadi temanya kan Harmoni 4 Seni. Itu dari mana temanya? Bermakna apa juga? Harmoni 4 Seni itu kan di UKM Kesenian Dinding pastinya ada 4 bidang. Nah, dari 4 bidang itu saling berkaitan satu sama lain, dari musik, tari, rupa, teater, dan puisi. Pastinya mereka memiliki keselarasan tema satu sama lain. Tidak ada perbedaan ya, Mbak? Mungkin pertanyaan terakhirnya, apa sih kendala sebagai ketupat kan ya? Apa sih kendala di kepanitiaan nih? Dan apa solusinya yang Mbak berikan? Kendalanya pastinya koordinasi. Jadi solusinya itu saling menguatkan satu sama lain. Meskipun dia punya salah, pastinya kita selalu mengingatkan seperti itu. Oh gitu. Kita dari LPM nih ini mau wawancara ketum, saya sebagai ketum di UKM Kesenian Dinding Jurusan.
setelah kakak lihat nih, kakaknya apa namanya? Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Arif dari UKM Sendian Dinding. Oh ya, menurut Kak Arif nih di angkatan 26 nih, ya. Apa sih yang diharapkan dari angkatan 26? Gak ada sih, saya nggak punya harapan buat mereka. Cuman yang kakak-kakak saya titipkan dulu, tetap hidupin organisasi dengan cara berproses dan berorganisasi. Nah, itu aja. Untuk angkatan 26 tadi nih, Kakak pasti kan membimbing mereka ya, dari mulai latihan sampai penampilan tadi. Apakah sudah memuaskan bagi Kakak? Atau masih kurang dari Kak Arif? Ya, melihat semangat mereka sejauh ini, terus kemudian semangat mereka dan kemauan mereka untuk menjalani proses aplikasi ini, saya rasa bisa bilang puas. Sudah sip ya. Terus untuk anggota-anggota baru nih, kan pasti bermacam-macam, mempunyai karakter. Ada yang cuma numpang, ada yang aktif banget nih. Ya. Menurut Kakak di angkatan sekarang ini lebih ke dominan yang mana? Menurut saya sih, dari pandangan saya sendiri selama saya melihat mereka berproses, itu dari ke-11 orang ini memang bermacam-macam karakter. Ada yang cepat nangkep, terus ada yang masih lama, karena memang dari bawaan dari adaptasi lingkungan awal mereka. Terutama dari anggota baru kita itu ada dari Provinsi Papua Pegunungan, yang otomatis lingkungan mereka jauh berbeda dengan kita yang berada di kota ini. Jadi dia lebih lama untuk menangkap sesuatu, entah keputusan rapat dan lain sebagainya. Jadi perlakuan kita harus berbeda juga, dan cara menyikapi dan mempunyai kesabaran lebih lah dalam membimbing dan mengayomi mereka, supaya tetap sebagai awalan mereka, sebagai fondasi mereka untuk tetap berproses. Kalau kita nggak mendampingi mereka, terus karena dia nggak bisa, susah untuk diajari, terus ditinggalkan, kan sama aja, nanti nggak ada outputnya. Mereka kan dari awal di statementkan sebagai saudara. Kalau saudaranya satu menghilang dan yang lain nggak peduli, kan bukan saudara. Berarti mungkin maksudnya Kak Arif nih lebih berharap mereka bisa beradaptasi. Terima kasih untuk kawan. Demikian liputan dari tim LPM Freedom. Tetaplah bersama kami untuk informasi dan liputan terkini lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.